Katanya kamu mau nyerahin satu anak lagi yang kamu culik. Penculik, Aku butuh uang 20 juta, sekarang juga. Kamu harusnya sadar, suami kamu sedang di rumah sakit, butuh biaya banyak. Kalian itu gak usah nangisi bapak kalian lagi. Bapak kalian tuh udah meninggal, jadi gak mungkin hidup lagi. Ibu nggak ikhlas, ibu nggak rela kalau laki-laki ini masuk ke kamar almarhum suami kamu. Nanti kalau kamu ditanya sama orang, kamu lihat penculik apa enggak, kamu bilang enggak. Ngerti? Kalau sampai kamu berani macam-macam, bukan cuma suara kamu yang hilang, tapi nyawa kamu bisa hilang. Ngerti kamu? Harusnya ibu tuh tahu diri dong. Ibu itu bukan orang tua kandung aku. Ibu itu cuma mertua. Penculik, cepet banget sih orang. Wah, gimana nih? Mana ya? Gue cari. Mbak. Lihat iya, Pak. perempuan pakai hijab luas ini nggak tadi, Mbak? Iya, kayaknya lari ke sana. Mari sana, kita cari. Makasih ya. Iya. Makasih, Mbak. Sial, aku gagal culik anak hari ini. Ibu-ibu sekalian, menutup aurat itu kan hukumnya fardu ain. Artinya setiap orang wajib menutup, baik laki-laki maupun perempuan, cuma batasnya aja yang berbeda. Kalau laki-laki auratnya seapa, kalau perempuan auratnya juga seapa. Nah, perempuan juga beda. Kalau auratnya perempuan yang jadi budak seapa, yang wanita merdeka seperti kita juga seapa. Kalau wanita merdeka seperti kita, ini wajib nutup auratnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cuma sering Umi bilang, kalau kita sudah berniat untuk pakai jilbab, berniat untuk nutupin aurat, jangan sampai salah tuh niatnya. Rasulullah pernah bersabda, kam min amalin yatasawwaru bisurati a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amalan-amalan yang kelihatannya kayak ngamalin ajaran agama, tapi pada akhirnya dia itu menjadi amalan dunia alias pahalanya hilang. Kenapa? Bisu inia karena salah niatnya. Rusak gara-gara niat. Tapi wakam min amalin yatasawwaru bisurati a'malid dunya fayasiru min a'malil akhirah bihusnin niyah. Banyak juga amalan-amalan yang kelihatannya kayak duniawi. Ada orang nyari duit mulu. Dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Padahal tujuan dia cari duit itu pertama pengen nyenengin anak keluarganya. Yang kedua pengen ngasuh anak yatim. Yang ketiga misalnya kalau misalnya dia lagi ada sumbangan-sumbangan, dia pengen bantu yang paling depan.
kelihatannya perbuatan dunia cari duitnya. Tapi karena niatnya bagus, fayasiru min a'malil akhirah, maka itu termasuk amal-amal akhirat. Jadi ibu-ibu sekalian, hati-hati di dalam masalah niat. Jangan sampai kita pakai jilbab niatnya salah. Takut kalau niatnya salah kita ke bawah salah. Na'udzubillah min dzalik. Fitri, ayo. Nenek sholat dulu. Nanti setelah sholat, kita ke rumah sakit jenguk ayah ya. Bu, aku butuh uang. Kamu udah makan? Aku nggak butuh makan. Aku butuh uang 20 juta sekarang juga. Dan cepet kasih Uang kamu. untuk apa sih? Kamu harusnya sadar. Suami kamu sedang di rumah sakit. Butuh biaya banyak. Kok kamu malah minta uang? Aduh, udah deh, Bu. Sekarang itu yang aku butuhin bukan ceramah, tapi uang. Ayo, kasih ke aku. Nenek nggak punya uang, Bu. Diam kamu anak kecil. Gak usah ikut campur urusan orang tua. Iya, bener, Bu. Diam kalian. Campur lagi. Sayang, maaf ya, aku hari ini nggak bisa kasih kamu uang. Aku tuh butuh uang itu hari ini juga. Harusnya hari ini tuh uang tagihan aku keluar, tapi nggak bisa keluar. Tapi aku janji, besok uang itu pasti ada buat kamu. Besok? Sayang, aku tuh bener-bener butuh uang itu hari ini juga. Kalau uang itu nggak ada, bisnis aku tuh bisa kacau. Oke. Aku janji sama kamu, kalau hari ini pasti ada uang buat kamu. Makasih sayang. Permisi, Bu. Mas, aku butuh duit. Uang untuk apa? Aku mau bisnis. Lebih baik kamu jaga anak-anak. Emang kamu pikir selama ini aku nggak jagain anak-anak? Lama banget sih. Gimana sih? Kamu mau apa, Wati? Wati, jangan. Berapa nomor pinnya? Di ATM itu udah nggak ada uangnya. Udah habis buat biaya pengobatan. Aku ini istri kamu, Mas. Jadi aku berhak minta uang aku sama kamu. Aku mohon, Wati, jangan diam. Berapa nomor pinnya? Berapa? Jangan, Wati. Kamu mau kasih nomor pinnya? Jangan, Wati. Kasih nomor pinnya. Ya Allah. Berapa? Tanggal lahir Ayu. Sialan si Hambali. Awas aja kalau ketemu. Dia masa ngasih pin salah. Duh, tapi aku harus gimana nyari duit bos Firman? Itu kan Bu Hati. Jangan dibawa kemana itu Aini? Nih 10 juta ya. Makasih ya Mbak. Oh ya Wati, kalau kamu bisa lebih banyak lagi kasih anak hasil culikan kamu, kamu juga akan mendapatkan uang lebih banyak dari saya. Kalau gitu saya usahakan setiap hari dapat 1 anak untuk diculik Mbak. Oke, good. Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke. Sayang, makasih ya. Kalau bisnis aku lancar nanti, pasti aku akan ajak kamu senang-senang kemanapun kamu mau pergi, aku ajak. Iya sayang. Tapi ada syaratnya. Apa itu? Kamu harus ngebunuh suami kamu. Wati,
Kamu kemana ini tuh, Aini? Aini? Aini siapa ya? Alah, jangan pura-pura nggak tahu. Tadi saya lihat Aini sama kamu. Mbak itu jangan nuduh ya. Jangan fitnah. Malu tuh sama jilbab. Saya nggak fitnah. Saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Dan ini, saya punya buktinya. Ayo, kembaliin. Kalau enggak saya laporkan sama Bu Indah. Sini, enggak. Sini handphonenya. Enggak akan, ini handphone saya. Sini, ini akan jadi barang bukti buat saya kasih tahu sama Bu Indah. Sini, kasih handphone. Sini, tidak. Jangan macam-macam sama saya. Siniin handphonenya, siniin. Wati, astagfirullahaladzim. Bu Indah. Ada apa, Bu? Tadi pagi saya lihat Bu Soleha bawa Aini. Saya takut ada apa-apa sama Aini, Bu. Cepat Ibu lapor ke Pak Lurah. Supaya polisi nangkep dia, Bu. Karena dia udah nyulik Aini. Udah, sekarang kita cepat ke Pak Lurah. Yuk. Ayo, Bu. Yuk. Aku udah nggak punya bukti buat ngelaporin kalau Bu Wati itu yang ngambil Aini. Tuh, tangkap tuh. Astagfirullahaladzim. Saya tangkap dia. Astagfirullahaladzim. Kamu culik anak saya, balikin anak saya. Saya nggak menculik Aini, Bu. Kamu bohong. Saya tadi pagi lihat sendiri. Dia yang culik Aini. Kalau nggak diculik, Aini itu pasti masih ada. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Wati, kamu jangan asal fitnah kamu. Kamu memutarbalikkan fakta, Wati. Bu, bukan saya yang ngambil Aini. Jelas-jelas Aini dia yang bawa, Bu. Nggak Dia. mungkin. Kalau saya yang menculik Aini, itu nggak mungkin. Justru saya yang ngasih tahu Bu Indah kalau Aini itu diculik. Pak, sekarang bawa dia ke kantor polisi. Kalau nggak, anak-anak di sini bisa diculik sama dia. Astagfirullahaladzim. Ayo. Ngapain lagi kamu kesini? Kamu bohong sama aku. Bohong apa? Kamu kasih nomor PIN ATM itu salah. Ternyata kamu kesini hanya untuk urusan uang. Karena itu cuma satu-satunya yang kamu bisa kasih ke aku. Cuma nafkah yang gak seberapa itu. Nafkah batin. Kamu juga gak bisa kasih. Lihat, sekarang kamu bisanya cuma tiduran di ranjang rumah sakit. Punya uang sedikit aja udah sok. Halo Mbak Mirna. Iya, saya akan usahakan hari ini culik satu anak ya. Asalkan saya dibayar kontan. Iya. Makasih Mbak. Aku udah dengar semuanya. Ternyata kamu penculik. Jangan asal nuduh kamu. Ternyata selama ini kamu banyak uang. Kamu udah berubah. Kamu udah berubah, Wati. Pantesan selama ini kamu ke diskotik. Kamu nggak... Mas, aku lakukan semua ini demi anak kita. Karena siapa? Lihat, sekarang kamu tuh gak becus kerja. Gak bisa ngasilin duit. Bisanya cuma tiduran aja di ranjang rumah sakit kan? Cuma ngabisin duit. Mas, kamu lihat aku dong. Kamu tuh gak pernah bisa ngargain aku. Kamu tuh emang laki-laki gak berguna. Kamu tuh emang semati kamu.